Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan itu tidak bisa dihindari. Perubahan adalah pilihan. Perkenalkan, saya Sayyidah Hurul Akila dan teman saya. Saya Salva Maulid Aziz. Saya Dila Fadila Aprilia. Saya Rohmiwati. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis dan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional Grab. Baik, diagnosis awal tentang operasional inti. Grab adalah perusahaan teknologi, transportasi, dan layanan digital yang terus berkembang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Grab menghadapi beberapa tantangan seperti menurunnya kepuasan pelanggan karena waktu tunggu driver yang lama di jam sibuk, kinerja driver yang tidak merata, beberapa driver menolak pesanan dengan alasan jarak atau biaya rendah. Adanya keluhan pengguna terkait harga dinamis yang sering meningkat tajam. Dari hasil diagnosis tersebut, Grab perlu melakukan perubahan strategi operasional dan teknologi agar layanan lebih cepat, adil, dan efisien bagi pengguna serta mitra driver. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan dipaparkan oleh Selva. Baik, selanjutnya adalah analisis dan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional Grab. Eh, di sini kita akan menganalisis strategi operasional Grab menggunakan kerangka SWOT. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan mendorong mendorong dan faktor eksternal yang menantang operasional kita di pasar. Kita mulai dari keunggulan internal, yaitu kekuatan. Yang pertama, ada merek yang kuat dan dikenal luas. Nah, nama Grab adalah aset utama atau brand recognition yang tinggi ini memudahkan kita dalam mengakuisisi pengguna dan mitra baru. Yang kedua, yaitu platform terintegrasi. Nah, integrasi layanan dari makanan, transportasi, dan logistik dalam satu aplikasi menciptakan efisiensi dan nilai tambah yang besar bagi pelanggan. Yang ketiga, ada fondasi teknologi dan dukungan investasi. Infrastruktur teknologi kita memungkinkan inovasi cepat dan skalabilitas didukung oleh investasi substansial yang menjamin stabilitas finansial perusahaan. Meskipun kuat, ada beberapa kelemahan internal yang harus segera kita perbaiki. Yang pertama, yaitu waktu tunggu pelanggan yang lama selama jam sibuk. Ini adalah masalah operasional kritis terutama pada jam sibuk. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepuasan dan loyalitas pengguna. Yang kedua, ada biaya operasional internal yang tinggi. Mengolah ekosistem yang besar seringkali menimbulkan biaya operasional yang signifikan, menuntut kita untuk mencari efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, ada ketergantungan pada ketersediaan online. Kualitas layanan kita sangat rentan terhadap fluktuasi jumlah mitra yang aktif di lapangan pada waktu tertentu. Selanjutnya eh, adalah peluang eksternal yang dapat kita manfaatkan. Yang pertama adalah pertumbuhan pesat sektor ekonomi digital. Adopsi digital di Asia Tenggara masih terus meningkat, memperluas basis pengguna potensial kita di masa depan. Yang kedua, ada peningkatan adopsi smartphone dan pembayaran elektronik. Dan ini secara langsung mendorong penggunaan layanan digital Grab, khususnya GrabPay dan layanan on-demand lainnya. Yang ketiga, ada potensi kolaborasi dengan UMKM dan mitra logistik. Ini adalah sebuah pintu gerbang untuk memperluas jaringan layanan, mendukung pertumbuhan bisnis lokal, dan membuka segmen pasar baru. Dan yang terakhir adalah eh, kita harus selalu mewaspadai ancaman dari lingkungan eksternal. Yang pertama, ada persaingan pasar yang ketat. Kehadiran pesaing seperti Gojek dan Maxim menuntut untuk terus berinovasi dan menjaga daya saing harga serta kualitas layanan. Yang kedua, ada regulasi pemerintah
Setiap perubahan regulasi terkait tarif minimum, intensif mitra, atau kebijakan operasional dapat berdampak langsung pada model bisnis dan profitabilitas. Profitabilitas Grab. Yang ketiga ada volatilitas harga bahan bakar. Kenaikan harga bahan bakar ini adalah sebuah ancaman eksternal yang dapat mengurangi profitabilitas mitra pengemudi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketersediaan layanan Grab itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Penjelasan berikutnya akan dipaparkan oleh Dila. Baik, di sini saya akan memaparkan materi rencana aksi strategi mendorong efisiensi dan keadilan. Nah, di sini berdasarkan analisis SWOT, berikut strategis perubahan yang dapat dilakukan Grab. Langkah-langkah strategis tujuan perubahan yaitu satu, optimalisasi algoritma percocokan order atau mempercepat waktu respon dan memperkecil jarak driver atau penumpang. Dua, program loyalitas bagi driver berforma tinggi meningkatkan motivasi dan pelayanan mitra. Ketiga, sistem notifikasi transparan soal tarif dinamis meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap sistem harga. Keempat, kolaborasi dengan UMKM dan merchant lokal memperluas ekosistem layanan GrabFood dan GrabMart. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Penjelasan berikutnya akan dipaparkan oleh Rohmi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis bidang kekuatan menganalisis dinamika perubahan. Nah, pertama kita bahas dulu kekuatan pendorongnya. Yang pertama adalah kemajuan teknologi AI dan analitik data. Perkembangan teknologi ini membuat perusahaan bisa memahami perilaku pelanggan dengan lebih tepat, memprediksi tren pasar, dan meningkatkan efisiensi layanan. Jadi, teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan. Lalu, yang kedua, permintaan pelanggan terhadap layanan yang cepat dan andal. Kita tahu, sekarang masyarakat ingin semuanya serba instan dan mudah. Permintaan yang tinggi ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem agar pelayanan makin efisien dan memuaskan. Dan yang ketiga, dukungan investor yang kuat serta fokus pada inovasi. Dengan adanya dukungan modal dan kepercayaan dari investor, perusahaan lebih jadi leluasa untuk melakukan riset dan pengembangan tanpa terlalu khawatir pada risiko finansial di awal. Selanjutnya, kita masuk ke kekuatan penghambat. Yang pertama, biaya awal yang tinggi, implementasi sistem baru, apalagi berbasis teknologi seperti AI, tentu membutuhkan investasi besar mulai dari infrastruktur, server, sampai pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan dari mitra atau pengemudi. Gak semua orang bisa langsung beradaptasi dengan sistem baru, ada yang merasa rumit, bingung, atau bahkan takut kehilangan pendapatan, sehingga muncul penolakan terhadap perubahan tersebut. Dan yang ketiga, risiko teknis, seperti bug di perangkat lunak atau server yang kelebihan beban. Masalah teknis seperti ini bisa menghambat operasional dan menurunkan kepuasan pengguna kalau tidak segera diatasi. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, ada beberapa strategi mitigasi. Yang pertama, memberikan pelatihan dan sumber daya kepada pengemudi, tujuannya agar mereka bisa memahami dan menggunakan sistem baru dengan baik. Yang kedua, mendirikan pusat dukungan 24 jam supaya setiap kendala bisa segera ditangani tanpa menunggu lama. Dan yang terakhir, menawarkan insentif atau penghargaan kinerja bagi mitra dan pengguna yang aktif mendukung perubahan. Ini bisa menumbuhkan semangat positif dan mendorong adaptasi yang lebih cepat terhadap sistem baru. Jadi, secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perubahan memang punya tantangan, tapi dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi dan justru membawa kemajuan bagi perusahaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kesimpulannya dari hasil pemaparan
kita tadi adalah berdasarkan hasil diagnosis dan analisis dapat disimpulkan bahwa Grab perlu melakukan perubahan pada sistem teknologi dan manajemen operasional agar tetap unggul dalam persaingan pasar digital. Langkah-langkah inovatif seperti AI matching system, program loyalitas driver, dan transportasi tarif menjadi kunci peningkatan kinerja perusahaan ke depannya. Habis itu, tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan secara langsung mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan mitra. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan. Peter mengatakan, satu-satunya hal yang konstan dalam kehidupan adalah perubahan. Dengan demikian, mari kita belajar untuk tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga mengolahnya dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.